Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu. Baik anak-anak, kita masuk pada materi selanjutnya, gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Anak-anak, pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa salah satu sifat makhluk hidup, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada umumnya, gerak hewan dan manusia terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Anak-anak, coba perhatikan dengan seksama pada tumbuhan putri malu berikut. Ternyata tumbuhan juga melakukan gerakan, seperti halnya putri malu. Ketika daun putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Gerak menutupnya daun putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsang. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut. Misalnya pada akar, daun, atau bunga. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak endonom atau autonom, gerak etionom, dan gerak higroskopis. Nah, apa itu gerak endonom, gerak etionom, dan gerak higroskopis? Kalian dapat menyimaknya pada layar yang Ibu tampilkan ini. 1. Gerak endonom atau autonom. Gerak endonom terjadi akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan sendiri. Contoh gerak ini adalah gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Contoh berikutnya adalah gerak tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga akibat respon dari pertumbuhan. Ini adalah gambar gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Ini adalah video gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Dapat dilihat ya, ini Bu lingkar. Nah, dapat dilihat gerakan melingkarnya. 2. Gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak etionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksi. Gerak etionom yang pertama adalah gerak tropisme, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Contohnya adalah fototropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang cahaya. Jadi foto artinya cahaya. Jadi fototropisme berarti gerak tropisme karena rangsang foto atau karena rangsang cahaya. Contohnya adalah gerak ujung batang selalu menuju cahaya. Kalian perhatikan gambar di situ. Kalau tanamannya bergerak menuju cahaya yang datang. Bentuk gerak tropisme berikutnya adalah geotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang gravitasi bumi. Contohnya gerak ujung akar selalu menuju pusat bumi. Contoh lainnya adalah hidrotropisme, yaitu gerak tropisme karena rangsang berupa air. Contohnya adalah gerak akar mendekati air. Bentuk lain dari gerak tropisme adalah kemotropisme. Jadi kemo berarti kimia. Jadi gerak tropisme karena rangsang bahan kimia. Bentuk lainnya tikmotropisme. Tikmo artinya sentuhan. Jadi tikmotropisme yaitu gerak tropisme karena rangsang, sentuhan atau persinggungan. Contohnya gerak sulur batang sirih ya yang bersinggungan dengan
tiang penyanggahnya. Sehingga sulur batang sirih akan membelit ranting penyanggahnya. Gerak etionom berikutnya adalah gerak nasti, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah seismonasti, yaitu seismonasti atau tikmonasti, yaitu gerak nasti ya yang rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu apabila disentuh. Contoh berikutnya adalah gerak fotonasti. Foto seperti tadi fototropisme, maka rangsangnya berupa cahaya. Ya. Jadi gerak nasti karena rangsang cahaya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari karena rangsang cahaya matahari. Bentuk berikutnya termonasti, yaitu suhu. Termo berarti suhu. Rangsangnya berupa suhu, yaitu gerak nasti karena rangsang suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip pada musim semi. Berikutnya adalah nikti nasti, yaitu gerak nasti karena rangsang gelap. Disebut juga dengan gerak tidur. Contohnya adalah pada tanaman lamtoro, petai cina, turi ya, yang daunnya akan menutup pada malam hari. Selanjutnya, nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh cahaya, suhu, air, dan zat kimia. Gerak etionom berikutnya adalah gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh tubuh atau sebagian tumbuhan menuju atau menjauhi rangsang. Contohnya adalah gerak fototaksis, yaitu gerak taksis, foto, yaitu gerak karena pengaruh rangsang. Contohnya adalah gerak klorofil ke sisi sel yang terkena cahaya. Kemudian gerak kemotaksis, yaitu gerak taksis karena kimia. Ini adalah contoh gerak taksis, di mana terjadi gerak pindah tempat kloroplas ya di dalam sel tumbuhan ya sebelum disinari. Setelah disinari cahaya, terkena cahaya, dia akan menuju ke arah cahaya. Ini terjadi pada sel tumbuhan Elodea. Nah, gerak tumbuhan yang terakhir adalah higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air atau kelembaban di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusunnya. Contohnya adalah gerak membuka kotak spora pada tanaman paku. Ya, ini. Kemudian gerak pecahnya buah tanaman kacang polong. Jadi gerak higroskopis itu terjadi karena pengaruh perubahan kadar air.